Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semua serta adik-adik semua tentang kalibrasi dan verifikasi alat ukur glassware, di mana ini merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di SMK SMTI Yogyakarta. Jadi siswa dan siswi kami yang dari jurusan atau kompetensi keahlian kimia analisis ini memperoleh salah satu mata pelajaran ini. Jadi mungkin di sini saya memang hanya ingin berbagi saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya langsung saja. Di sini ada dua istilah kalibrasi dan verifikasi gitu ya. Kalau kita lihat definisinya, kalibrasi itu merupakan serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan dalam kondisi tertentu antara nilai besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar. Nah, hasil kalibrasi itu dapat berupa penetapan nilai besaran ukur atau penetapan koreksi yang berkaitan dengan penunjukan alat ukur. Sedangkan verifikasi itu bisa kita definisikan sebagai konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap barang tertentu, bisa alat ukur, bahan uji, dan pembuktian secara objektif bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat hubungan antara kalibrasi dan verifikasi yang memang saling berkaitan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tujuannya, kalibrasi itu untuk menentukan penyimpangan, yaitu kesalahan ataupun koreksi dari suatu alat ukur atau bahan ukur terhadap nilai benarnya atau terhadap standar. Sedangkan verifikasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur atau bahan ukur itu dapat digunakan dalam proses yang diperlukan. Jadi dalam verifikasi ini dibandingkan antara persyaratan proses dengan penyimpangan yang diperoleh dari hasil kalibrasi. Nah, untuk melakukan kalibrasi ini bisa kita lakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini bisa dibuat jadwal ini sesuai interval waktu yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan gitu ya. Jadi interval waktunya ini berbeda-beda antara satu alat dengan alat yang lain. Demikian juga mungkin dalam jenis alat yang sama, itu jika pemakaiannya terlalu sering, itu bisa interval waktunya lebih sedikit. Jadi harus sering dikalibrasi juga gitu. Kemudian beberapa faktor yang lain juga mempengaruhi bagaimana kita menentukan interval waktu pelaksanaan kalibrasi ini. Jadi misalnya kondisi lingkungan pemakaian dari alat ukur tersebut. Jadi bisa suhu maupun kelembapan udara yang ada di laboratorium. Kemudian untuk melakukan kalibrasi itu memang tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan standar atau persyaratan. Nah, yang berhak untuk melakukan kalibrasi itu sebenarnya adalah laboratorium yang sudah diakreditasi oleh CAN, gitu ya. Persyaratannya adalah sesuai dengan SNI 17025 tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi. Nah, kebetulan memang di SMK SMTI Yogyakarta kita belum terakreditasi ya labnya, jadi memang kami belum bisa menerima jasa kalibrasi untuk dari luar gitu ya. Jadi sekali lagi memang di sini saya menyampaikan sharing knowledge aja atau pengetahuan yang kami sampaikan kepada siswa-siswi kami gitu ya. Jadi mungkin nanti mohon maaf kalau memang ada yang kurang, ya mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, untuk bukti bahwa kalibrasi itu sudah dilakukan biasanya ada suatu sertifikat gitu ya, sertifikat kalibrasi dari suatu lembaga yang melakukan kalibrasi tersebut.
Nah, alat ukur yang perlu dikalibrasi ini ada beberapa macam. Bisa dari alat ukur besaran listrik, misalnya voltmeter, ampermeter, ohmmeter, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga untuk alat ukur besaran tekanan, kemudian alat ukur besaran temperatur, maupun alat ukur besaran dimensi yang lain, bisa massa, berat, panjang, luas, ataupun volume. Nah, dalam hal ini, di kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan hanya khusus untuk alat ukur glassware yang volumetrik saja. Nah, kapan kalibrasi alat ukur glassware ini perlu dilakukan, gitu ya. Jadi biasanya ini dilakukan untuk glassware ini kita lakukan kalibrasi pada awal pemakaian. Jadi pada saat sebelum kita pakai di awal itu kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Meskipun mungkin dari pihak produsen di situ juga sudah menyertakan spesifikasi dari alat tersebut, tapi kita perlu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa memang ketelitian dari alat tersebut atau keakuratan hasil pengukuran alat tersebut sudah baik. Hal ini terutama diperlukan pada laboratorium yang memang membutuhkan tingkat keakuratan hasil analisisnya, gitu ya, misalnya di laboratorium pengujian ataupun di lembaga penelitian, gitu ya. Mungkin kalau untuk level pendidikan seperti kami memang tidak terlalu diperlukan, gitu ya, tapi di sini memang kami bekali siswa-siswi kami untuk pengetahuan ini. Nah, untuk prinsip kerjanya kalibrasi alat ukur gelas ini atau glassware ini itu menggunakan metode gravimetri. Dari penimbangan berat cairan yang ditampung atau dipindahkan oleh alat ukur tersebut, kemudian bisa kita hitung dengan melihat densitas dari cairan tersebut pada suhu pengukuran, sehingga nanti bisa kita peroleh volume terkoreksi dari alat ukur tersebut. Nah, untuk cairan yang digunakan pada kalibrasi alat ukur glassware itu biasanya kita pakai Aquades, tapi bisa juga menggunakan pelarut organik yang lain seperti etanol ataupun sikloheksan. Tapi kalau secara umum biasanya kita menggunakan Aquades. Untuk metode kalibrasinya itu ada dua macam, yaitu metode kalibrasi langsung dan kalibrasi tidak langsung. Untuk kalibrasi langsung berarti ya, alat tersebut kita kalibrasi secara langsung, kemudian ini didasarkan pada volume air atau volume air yang ditampung atau yang dipindahkan oleh alat ukur tersebut. Kemudian nanti dihitung seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sedangkan untuk metode yang tidak langsung, ini biasanya disebut juga metode perbandingan. Nah, ini biasanya diterapkan kalau peralatan gelas itu dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk metode tidak langsung ini alat gelas yang dikalibrasi pada suhu tertentu dibandingkan dengan alat gelas lain yang sudah dikalibrasi. Jadi tidak dikalibrasi satu-satu, tapi mungkin hanya beberapa saja yang dikalibrasi secara langsung, kemudian yang lainnya dikalibrasi secara tidak langsung dibandingkan dengan alat yang sudah dikalibrasi langsung tadi. Nah, sebelum saya lanjutkan ke kalibrasi alat ukur glassware, untuk mengingat saja kita lihat dulu jenis-jenis alat ukur atau glassware. Nah, di sini alat ukur gelas itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu alat ukur gelas yang digunakan untuk mengukur volume cair yang masuk atau yang ditampung dalam alat tersebut. Biasanya di alat itu akan tertera tulisan in atau mungkin E yang artinya adalah to inlet, atau ada juga produsen yang menuliskan TC yaitu dari to contain, dan ada juga yang menuliskan E atau in gas. Contohnya adalah labu ukur dan gelas ukur. Jadi yang volume yang ditunjukkan misalnya labu ukur 100 mili, yang 100 mili itu adalah yang di dalam labu ukur tersebut. Berbeda dengan yang jenis kedua, alat ukur gelas yang digunakan untuk mengukur
volume zat cair yang dikeluarkan atau dipindahkan dari alat tersebut. Biasanya untuk alat ini diberi tanda tulisan X atau dari istilah to exit, kemudian atau juga D atau TD, yaitu to deliver, ataupun A dari istilah oscillus. Contohnya adalah buret, pipet volume, dan pipet ukur. Jadi kalau pipet volume, kita misalnya pipet volume yang 25 mili, maka ukuran 25 mili itu adalah ketika larutan ataupun cairan itu sudah dikeluarkan dari pipetnya. Jadi tidak yang di dalam pipet, tapi yang dikeluarkan oleh pipet tersebut. Kemudian untuk jenis alat ukur bisa juga kita bedakan berdasarkan volume yang bisa ditampung oleh atau bisa dikeluarkan oleh alat ukur tersebut. Yang pertama itu alat ukur gelas yang digunakan untuk mengukur satu volume cairan. Jadi hanya satu kapasitas saja. Misalnya di sini labu ukur ataupun pipet volume. Jadi labu ukur 100 mili ya kita hanya bisa mengukur volume sebesar 100 mili. Kita tidak bisa mengukur kurang dari 100, misalnya 80 atau 50. Sedangkan yang jenis kedua itu alat ukur gelas yang digunakan untuk mengukur beberapa volume cairan. Jadi ada bisa beberapa macam kapasitas gitu ya. Misalnya di buret ataupun gelas ukur ataupun pipet ukur. Jadi kita bisa mengukur misalnya dari buret itu bisa ngambil, walaupun buretnya mungkin kapasitasnya 50 mili, tapi kita bisa mengambil 10 mili, 15 mili, 20 mili atau 25 mili sesuai dengan skala yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Kemudian untuk jenis alat ukur glassware yang lain kita juga bisa melihat dari kelasnya ya. Ada kelas A dan kelas B, atau yang kelas A ini yang mempunyai ketelitian tinggi, biasanya batas toleransi volumenya kecil. Biasanya ini digunakan untuk kegiatan penelitian atau analisis yang memerlukan ketelitian tinggi. Jadi yang bagus itu untuk alat ukur glassware adalah yang kelas A. Sedangkan yang kelas B itu memiliki ketelitian yang biasa, jadi batas toleransinya lebih besar daripada yang kelas A. Pada umumnya itu sebesar 2 kali batas toleransi alat ukur kelas A. Jadi misalnya kalau yang kelas A itu faktor batas toleransinya itu plus minus 0,05 ml. Nah, mungkin yang kelas B di sini adalah plus minus 0,1 ml. Nah, untuk kelas B ini biasanya digunakan untuk level pendidikan atau kegiatan analisis yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Oke. Nah, ini ada tabel untuk toleransi volume alat ukur gelas berdasarkan kelasnya maupun kapasitasnya. Jadi misalnya di situ ada untuk labu ukur yang 10 mili, misalnya di situ untuk kelas A itu batas toleransinya adalah plus minus 0,02 untuk kelas A. Sedangkan untuk kelas B itu plus minus 0,04, jadi 2 kalinya. Kemudian untuk buret 50 mili misalnya, buret 50 mili untuk kelas A itu plus minus 0,05, sedangkan untuk kelas B adalah plus minus 0,1 ml. Oke. Nah, sebenarnya mengapa alat ukur glassware ini perlu dikalibrasi atau diverifikasi itu karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian dari alat ukur gelas. Ya, bisa yang pertama itu dari diameter dalam alat ukur gelas. Jadi kan seperti kita ketahui untuk proses pembuatan dari glassware itu ada yang dengan metode ditiup gitu ya. Jadi ada kemungkinan diameter dalamnya itu tidak merata sehingga hasil hasil pengukurannya mungkin jadi tidak akurat juga. Misalnya sama-sama labu ukur 100 mili tapi mungkin ketika kita kalibrasi
antara satu labu ukur dengan labu ukur yang lain berbeda, itu bisa salah satunya dipengaruhi dari diameter dalamnya, gitu ya. Kemudian faktor yang kedua adalah temperatur alat ukur dan cairan. Jadi sebenarnya masing-masing produsen itu sudah menuliskan temperatur dari alat ukur masing-masing. Nah, seharusnya itu idealnya kita lakukan pengukuran juga sesuai dengan yang tertulis di situ. Misalnya suhu 25 derajat Celcius. Nah, ketika di laboratorium kita menggunakan dengan suhu yang berbeda, otomatis nanti juga hasil pengukuran juga kemungkinan akan berbeda. Gitu ya. Kemudian kebersihan permukaan alat ukur gelas. Nah, ini juga mungkin misalnya kita menggunakan larutan yang berlemak sehingga ada kemungkinan misalnya ini tidak bersih dalam waktu mencuci, itu ada yang tertinggal sehingga nanti juga akan mempengaruhi ketelitian dari hasil pengukuran alat ukur tersebut. Kemudian juga ini mungkin faktor human error ya, jadi penempatan meniskus cairan. Jadi mungkin praktikan di sini dalam menempatkan meniskus itu masih kurang atau kelebihan sedikit gitu ya. Nah, untuk petunjuk umum untuk kalibrasi alat ukur gelas di sini sebelum melakukan kalibrasi kita harus memastikan bahwa alat tersebut memang bersih dan bebas lemak, gitu ya. Sehingga nanti benar-benar berat kosongnya itu adalah memang berat kosong dari alat tersebut, gitu ya. Kemudian untuk khusus buret dan pipet ya, ini tidak perlu dikeringkan, tidak apa-apa karena memang nanti juga metodenya berbeda dengan labu ukur maupun gelas ukur. Jadi buret maupun pipetnya tidak perlu ditimbang, tapi kalau labu ukur dan gelas ukur ini harus ditimbang, gitu ya. Nah, ini mungkin ya agak sedikit pengalaman lucu juga ya, ketika saya mengajar kemudian saya tanyakan kepada siswa, kira-kira kenapa kok buret dan pipet tidak ditimbang gitu ya. Nah, mungkin mereka jawabannya ya nggak mungkin lah Bu, kan panjang gitu ya, nggak masuk dalam neraca gitu ya. Jadi sulit nimbangnya ya, tapi sebenarnya alasannya bukan itu, tapi karena memang tadi kaitannya dengan jenis dari alat ukur tersebut. Karena buret maupun pipet volume itu kan termasuk alat ukur yang mengukur volume cairan yang dikeluarkan, jadi bukan yang ditampung, sehingga kita bisa menimbang dengan alat lain, dengan misalnya dengan beker glass. Kita ingin mengetahui berapa volume yang dikeluarkan oleh buret maupun pipet tersebut. Jadi tidak perlu menimbang buretnya, tapi cukup menimbang dengan beker glass gitu. Kemudian untuk alat-alat maupun cairan yang digunakan untuk kalibrasi ini juga harus kita sesuaikan, harus mempunyai temperatur yang sama dengan temperatur ruang. Jadi mungkin bisa dikondisikan dulu beberapa jam sebelum kalibrasi dimulai, gitu ya. Kemudian ini kalau di tempat kami ini ketika praktek untuk siswa ini memang percobaan kita lakukan 3 kali pengulangan. Tapi mungkin kalau di lab kalibrasi yang sebenarnya pengulangannya bisa lebih dari ini. Biasanya sekitar pengulangan 10 kali untuk memastikan pengukuran itu memang sudah tepat gitu ya. Kemudian selain itu kita untuk pemilihan neraca ini bisa kita lihat dari kapasitas alatnya. Kalau untuk kapasitas yang kecil dan memungkinkan bisa kita timbang dengan neraca analitik yang tertutup, itu bisa dengan ketelitian sampai satuan miligram. Tapi untuk alat ukur yang kapasitas besar, misalnya ada labu ukur yang 1 liter atau 2 liter, ini kan kalau kita timbang dengan neraca analitik yang tertutup tidak bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan neraca teknis dengan ketelitian sampai puluhan miligram atau 2 angka di belakang koma. Oke. Mungkin bisa saya tunjukkan sedikit contoh perhitungan. Ini kalau nanti sudah kita lakukan kalibrasi ya. Jadi misalnya ini labu ukur 50 mili, ini kita timbang dulu berat kosongnya sebanyak pengulangan 3 kali.
Jadi diperoleh data seperti ini, kemudian setelah diisi dengan Aquades kita timbang juga, kemudian bisa kita tentukan berapa berat Aquades yang sebenarnya. Kemudian kita ukur juga suhu Aquades, kemudian kita tentukan densitasnya melihat dari tabel. Jadi sesuai suhu pengukuran kita lihat berapa densitas Aquades. Kemudian setelah itu kita hitung untuk volume terukurnya itu dari berat Aquades dibagi dengan densitasnya. Jadi bisa kita peroleh volume terukur yang sebenarnya oleh alat tersebut. Misalnya dalam contoh ini tadi labu ukur 50 mili, tapi ternyata volume terukurnya adalah 49,91 ml. Kalau kita lihat di sini berarti ada terjadi penyimpangan dari volume terukur dengan kapasitas alatnya. Jadi di sini ada selisih sebesar minus 0,09 ml. Nah, kalau kita lihat tadi dari tabel, di sini untuk untuk labu ukur 50 mili, ini kelas A itu kalau plus minus 0,05, tapi untuk yang kelas B plus minus 0,10 ml. Sedangkan tadi hasil yang kita peroleh adalah minus 0,09. Sehingga kalau kita lihat di sini bisa kita simpulkan bahwa labu ukur tersebut masuk ke kelas B. Jadi terjadi penyimpangan di ring plus minus 0,10 itu. Ya, mungkin untuk secara teori ini yang bisa kami sampaikan. Nanti setelah ini kami akan menunjukkan bagaimana cara melakukan kalibrasi terhadap alat ukur glassware.